Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum studi kelayakan bisnis 19 MJB akan menjelaskan tentang Monsoon SIM untuk tugas kali ini. Selanjutnya, berikut adalah beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama akan dimulai dari Mailani. Baik, saya akan menjelaskan tentang Monsoon SIM. Monsoon SIM adalah game simulasi bisnis berplatform edukasi yang menggunakan sistem cloud untuk penyimpanannya. Pada game ini, 12 konsep bisnis utama pada ERP akan dikombinasikan ke dalam game yang berdurasi kurang lebih 8 jam. Pemain akan bermain dalam tim dan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan profit yang tertinggi. Dan tanpa disadari, akan belajar memahami pengetahuan bisnis yang akan meningkatkan pengertian pemain dalam konsep ERP. Yang cocok memainkan Monsoon SIM bagi mereka yang ingin mendapat pengalaman dan pengetahuan lebih tentang bagaimana seluk-beluk pengelolaan perusahaan secara umum, dan sekaligus mempelajari konsep bisnis ERP. Kebanyakan pemain Monsoon SIM adalah para mahasiswa, mereka yang telah bekerja atau mereka yang telah lulus dan menginginkan pengetahuan lebih. Selanjutnya ada basic interface. Dan di sini ada contohnya. Ini contohnya. Pada interface Monsoon SIM, terdapat beberapa info instan yang dapat kita perhatikan. Pada bagian ini, kita dapat melihat game sudah berjalan pada hari keberapa, dan juga beberapa detail mengenai kondisi keuangan Anda. Anda dapat melihat detail transport, B2B, production, maintenance, service call, sehingga mempermudah Anda dalam mengelola modul tersebut. Pada bagian ini juga, Anda dapat melihat informasi gudang Anda dan menentukan produksi atau pembelian. Average cost adalah rata-rata biaya yang Anda keluarkan untuk sebuah barang jadi. Anda juga dapat melihat info pembelian, info karyawan, dan beberapa biaya marketing harian yang Anda keluarkan. Dan di sini ada kotak keempat berisikan informasi tentang keadaan toko retail Anda. Informasi ini dapat membantu Anda untuk memonitor keadaan toko dan mengisi kembali persediaan toko Anda jika dibutuhkan. Anda juga dapat melihat area dan harga per produk pada masing-masing toko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pengenalan menu dan sub-menu Monsoon SIM. Next. Yang pertama ada finance. Pada menu finance, Anda dapat melihat kondisi keuangan Anda, seperti accounting, berisi tabel yang menggambarkan kondisi keuangan Anda. Setiap akun dapat Anda klik untuk melihat informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada cash, berisi grafik cash on hand milik Anda, yaitu uang yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian. Anda akan mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi pembelian jika cash on hand rendah. Selanjutnya overhead, merupakan grafik yang menginformasikan tentang pengeluaran Anda. Dapat digunakan untuk analisis biaya. Next. Yang kedua ada purchasing, outsourced finished good. Anda dapat membeli barang jadi pada menu ini. Akan terdapat beberapa vendor di dalamnya. Masing-masing vendor terkadang memiliki kredibilitasnya tersendiri. Ada vendor yang tepat waktu, ada yang terlambat dalam mengantarkan barang. Mereka juga menawarkan diskon untuk volume pembelian tertentu yang dapat Anda baca pada saat melakukan pembelian. Procure raw material. Bagi Anda yang telah membeli mesin, Anda dapat membeli raw material secara manual, sama dengan saat membeli barang jadi. Terdapat beberapa vendor dan diskon untuk volume pembelian tertentu. PO leads. Seluruh aktivitas pembelian tercatat pada kolom ini. Anda dapat menyetujui atau menolak PO yang ada. Terdapat tombol refresh pada pojok kanan atas. Next. Selanjutnya ada retail. Yang pertama ada set price. Anda dapat mengatur harga jual produk Anda. Berhati-hatilah dalam mengatur harga, karena jika harga terlalu tinggi, maka terdapat kemungkinan bahwa produk Anda akan sulit terjual. Namun jika ingin menurunkan harga, perhatikan cost produk Anda.
Selanjutnya, manage retail space. Anda dapat mengatur besarnya kapasitas toko Anda, menambah kapasitas maupun mengurangi kapasitas. Selain itu, terdapat menu-menu pembantu dalam bentuk grafik yang dapat membantu Anda dalam melakukan analisa. Next. Yang keempat ada marketing. Set marketing expense. Anda dapat mengatur pengeluaran Anda untuk mempromosikan produk agar dapat lebih dikenal dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Terdapat beberapa media yang dapat dipilih. Terdapat media yang efektif dan kurang efektif. Invest in. Ini adalah menu untuk membeli marketing report. Dengan laporan ini, Anda dapat mengetahui detail dari kompetitor Anda. Harga yang ditawarkan adalah 10.000 per laporan. Satu laporan memberikan analisa selama 10 hari terakhir. Selanjutnya, view marketing report. Next. Seperti inilah gambarannya. Bagian yang di-highlight dengan warna kuning menunjukkan bahwa kita lebih unggul dibandingkan tim lainnya. Pada bagian tersebut, Anda dapat melihat efek dari perubahan yang Anda buat dalam laporan ini dan melakukan analisa lebih lanjut. Next. Benar. Kelebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Warehouse and logistik. Ada move stock, Anda dapat memindahkan barang dari warehouse ke seluruh toko Anda atau memindahkan barang antar toko. Lalu ada move list, Anda dapat melihat seluruh permintaan pemindahan barang pada menu ini. Seluruh pemindahan barang harus disetujui terlebih dahulu agar dapat diproses. Schedule auto replenishment, Anda dapat mengatur pemindahan barang secara otomatis. Setiap stok Anda dapat berada pada jumlah tertentu. Lalu ada stock remaining warehouse, Anda dapat melihat kondisi stok pada menu ini. Manage rental space, Anda dapat mengatur besarnya kapasitas gudang Anda, menambah kapasitas maupun mengurangi kapasitas. Next. Lalu ada B2B, B2B, ada show wall shell offer, Anda dapat memilih tawaran-tawaran yang ada dari berbagai perusahaan, namun perhatikan pula harga yang diisyaratkan. Lalu ada wholesale order list. Pada menu ini, Anda dapat melihat seluruh tawaran yang harus disetujui maupun telah disetujui. Lalu ada stock remaining warehouse. Anda dapat melihat kondisi stok pada menu ini. Next. 7. Production. Ada product order. Anda dapat mengatur produk mana yang diprioritaskan untuk diproduksi terlebih dahulu. Lalu ada production by product, menu yang memperlihatkan grafik produksi berdasarkan produk. Production by mesin, menu yang memperlihatkan grafik produksi setiap mesin yang ada. Production capacity, grafik yang menunjukkan kapasitas produksi yang dapat diproduksi setiap mesin. Lalu ada daily production, table yang menunjukkan produksi perharinya. Ada mesin menunjukkan informasi mesin yang Anda miliki. Mesin baru juga dapat dibeli melalui menu tersebut. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Yang ke-8 ada MRP. Yang pertama, run MRP. MRP akan menghitung berapa banyak bahan baku yang perlu dibeli sesuai dengan permintaan pasar, kondisi stok, ataupun pengaturan yang Anda tetapkan. Yang kedua ada set prefer vendor. Menentukan pembelian akan dijalankan dari vendor pilihan Anda. Jika tidak dipilih, MRP akan memilih sendiri vendornya. Yang ketiga ada set up production split. Menentukan rasio pembelian versus produksi. Next. Yang ke-9 ada planning. Set minimum stock. Anda dapat menentukan stok minimum yang harus ada pada central warehouse. Next. 10 ada maintenance. Yang pertama aset summary.
berisi informasi mendetail tentang mesin-mesin yang Anda miliki. Yang kedua, set work order, menjadwalkan perawatan mesin secara periodik. Yang ketiga, ada invest in sensor, memasangkan sensor pada mesin tertentu untuk melacak performa mesin tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Human Resource Staff Summary, menu yang menginfokan perbandingan antara staf yang dimiliki saat ini berbanding dengan yang direncanakan dan selisihnya. Hire new staff, merekrut pegawai baru sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Jika menyewa dengan departemen sendiri, maka biaya lebih murah namun akan memakan waktu lebih lama. Dan jika menggunakan jasa headhunter, maka akan lebih mahal namun pegawai baru akan sampai dalam waktu 1 hari saja. Customer service, incoming service request, klaim atau permintaan dari para klien Anda. Personal summary, menu yang menginfokan perbandingan antara staf yang dimiliki saat ini, berbanding dengan yang direncanakan dan selisihnya. Hire car, menyewa mobil yang diperlukan untuk mengurus service request. Adapun tips integrasi antar departemen. Ada purchasing dan retail, serta warehouse. Berhati-hatilah saat membeli atau memproduksi barang, perhatikan kapasitas toko dan gudang Anda. Ingatlah bahwa setiap produk jadi memiliki dimensi 33 cm berdasarkan pengaturan default. Kelebihan muatan dapat menjadikan biaya yang sangat besar yang dapat menyebabkan kerugian jika tidak ditangani dengan baik. Namun jumlah stok harus tetap terjaga. Jika kapasitas Anda terlalu besar, biaya sewa akan melonjak naik. Lalu ada human resource dan seluruh departemen lainnya. Tetap jaga agar jumlah pegawai Anda mencukupi, karena jika pegawai Anda habis, maka fungsi masing-masing departemen tidak dapat berjalan lancar. Lalu yang ketiga ada production dan maintenance. Jika Anda telah membeli mesin, Anda dapat memproduksi jus sendiri. Kos dengan memproduksi sendiri akan lebih murah, namun perhatikan kapasitas mesin Anda. Lalu yang keempat ada finance dan procurement. Anda tentu dapat melihat menu cash on hand pada finance. Sebisa mungkin jagalah baik-baik dana tunai yang dimiliki, karena jika jumlahnya minus, artinya Anda telah meminjam uang di bank. Persentase bunga pinjaman di bank sangat besar, yaitu 60%. Karena itu sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembelian, karena terlalu lama berhutang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Yang kelima, ada melakukan analisa biaya. Pada menu finance, Anda dapat melihat grafik overhead. Grafik ini mencatat seluruh pengeluaran yang Anda gunakan pada seluruh departemen. Sesekali lakukanlah analisa, perhatikan bagian tersebut, dan lihat manakah bagian yang paling memakan biaya. Dan berusaha untuk menekan biaya tersebut jika memungkinkan. Lalu yang keenam ada MRP dan planning. Gunakanlah fitur MRP jika Anda dapat memproduksi barang. Hal ini agar mempermudah proses perhitungan bahan baku apa saja yang harus dibeli. Perhitungan MRP dapat berdasarkan permintaan pasar, berdasarkan minimum stok pada menu planning, dan production split juga vendor yang Anda tetapkan pada menu MRP. Lalu yang ketujuh ada B2B dan customer service. Berhati-hatilah karena jika Anda terlalu sering mengabaikan customer Anda, maka tawaran B2B akan semakin sedikit dan penjualan Anda akan menurun. Hal ini dikarenakan customer tidak puas dengan pelayanan Anda dalam menangani klaim mereka. Jika Anda mengalami hal ini, cara memperbaikinya adalah dengan memberikan penanganan yang baik dalam menu incoming service request. Lalu yang kedelapan ada pembagian tugas dan kerjasama. Banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam game ini, karena itu sebaiknya pembagian tugas secara merata agar tidak terjadi aktivitas ganda atau misalnya pembelian ganda untuk daerah yang sama, dan komunikasikan seluruh hal yang diperlukan. Next. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.